Inilah wajah orang Vespa. Vespa itu bukan motor, bos. Nah, piye? Lo Vespa itu kalau kita sekadar motor itu kita bisa beli Vario, bisa beli RX King atau bisa beli yang lain-lain. Vespa ini soal visi di dalam kehidupan. Ini soal rasa, soal cinta, soal bagaimana kita memaknai hidup kita sendiri itu Vespa. Berarti bisa dikatakan kelangenan ya? Enggak, ya, kelangenan. Tapi kadang-kadang orang umum bicara, ya ini orang umum ya. Nek ngomong itu bukan masalah, oh ini masalah rosok, ini masalah rosok. Loh iya, Masalah rosok. ini Gimana? masalah rosok dan rosok itu kan masalah yang setipis kulit ari berbeda. Ya, betul. Sehingga ketika kita misalnya agak sedikit geseh ya, dalam mengelola rosok dan rosok itu ambiar. Nah, buat saya sih sebetulnya terutama misalnya nih anak-anak muda ya, sahabat-sahabat geng yang masih muda misalnya ya, hobi dengan Vespa itu menurut saya sih berarti punya visi di dalam hidupnya. Nah, kalau cuma sekedar beli motor-motor anyar itu kayak beli plastik kok kata. Ya, ini kalau ditimbang tetap besinya lebih banyak dari Ya, kalau nanti masuk rosok, kiloannya lebih tinggi nanti jatuhnya. Kalau masuknya rosok. Karena bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Betul, berarti masalah rosok dan masalah rosok. Rosok. Nih, dan konotasi rosok di sini kan apa ya? Ya bisa dikilon. Ya, bisa dikilon, bisa juga diantikkan. Antik. Nah, antik karena kalau yang ini juragan kayu rosok ini juga. Dari Purwodadi. Rosok dan rosok sama-sama ternyata. Ini Vespa apa, Om? Ini, Om. Ini sprint tahun 76. Sprint ya. Sprint Veloz, ya. Ya dia setangnya masih setang anu asbak. Sprint. Nah, yang juga menarik dari Vespa itu kan di luar ini soal rosok dan rosok, ada soal cita rasa apa ini persahabatan ini. Kemana saja kalau kita naik Vespa itu katakanlah mogok di tengah jalan selalu ada orang yang menghampiri kita dan bertanya, ada apa Pak, ada apa Mas, ada apa, motornya kenapa gitu. Bahkan tidak sungkan di antara mereka itu bisa saling membantu. Otomatis itu ya. Otomatis tanpa diperintah, tanpa diminta. Dan saya berkali-kali sudah mengalami itu, mengalami apa? Kalau mau di jalan, ada kendala apa? Ada apa Pak, motornya kenapa? Gitu. Oh, saya ini belakangnya ada yang kurang beres. Oh ini yang tapi itu menariknya di situ. Soal Vespa loh. Vespa di mana-mana sedulur. Nah, persaudaraan Iya. mesin kanan. Betul. Ini yang buat saya itu. Tapi kan lalu cuman gini yang kadang saya apa bukan saya sayangkan, tapi saya kira gini, bagaimana kita menjadikan Vespa tidak sekadar hobi saja gitu. Betul. Tapi juga bagaimana Vespa juga sambil memelihara hobi, tapi juga kita bisa memonetizekan Vespa itu sendiri. Oh, zaman sekarang kan zaman monetize toh. Betul. Apa saja harus dimonetisasi. Nah, Vespa itu di luar hobi, di luar kesenangan, kelangenan tadi soal visi dalam kehidupan kita kan bisa kita monetize juga. Gimana caranya? Ya tergantung masing-masing. Banyak orang ya, klub-klub ini juga kan sebenarnya bisa memonetize dirinya sendiri gitu, tidak sekadar misalnya jadwal hari ini touring kemana, Nyari ke sana, habisin bensin, ke sana habisin bensin. tapi juga ada sesuatu yang misalnya bisa kegiatan-kegiatan yang sifatnya karitatif. Kalau saya membayangkan, kebetulan teman-teman sudah setuju. Jadi kita bikin nanti komunitas. Sudah kita buat namanya Vespis. Pengendara Vespa. Nah, Vespis ini
Konsepnya bisa berarti Vespa perdamaian. Jadi bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai perdamaian. Lalu karakternya gimana? Karakternya kita nanti kalau lagi jalan-jalan bersama gitu, nggak usah banyak-banyak, 5-7 orang atau maksimal 9 orang gitu ya. Pakai sarung batik. Mempromosikan juga produk dalam negeri sendiri toh batik. Betul. Betul nggak, Geng? Betul. Betul. Itu yang mau kita coba nanti sambil mungkin kita pergi ke satu desa atau ke sebuah tempat di satu komunitas di mana ke perpustakaan desa misalnya kita nyumbang buku di sana karena kebetulan kita pemain buku ya, Yes. maka kita nyumbang buku, kita perkenalkan bahwa komunitas kita ini komunitas yang cinta damai, kepada siapa saja kita terbuka, pergaulan kita perluas, lalu juga menginisiasi bagaimana dengan Fespis itu kita bisa mengembangkan kesadaran literasi di kalangan masyarakat. Jos. Ini sangat mungkin gini. Sekarang kan akhir-akhir ini di Jogja yang karena musim pandemi corona ini kan banyak sekali komunitas-komunitas sepeda itu yang semakin membludak lah. Mungkin tidak nanti setelah sepeda ontel terus beralih ke Vespa ini. Ini dua hal yang menurut saya tidak bisa dipertentangkan ya. Dua-duanya punya karakter masing-masing ya, sendiri-sendiri. Ya. Tetapi banyak orang yang mencintai Vespa juga mencintai ontel, jadi mencintai sepeda-sepeda kuno. Saya misalnya punya juga dua pasangan ya, Heren dan Dames gitu saya Ya. punya. Tapi maksud saya komunitasnya juga sangat kuat loh. Soal ini yang lain waktu mungkin akan kita bicarakan juga terkait dengan ini. Tapi maksud saya kira nggak bisa dibandingkan, tapi dua-duanya punya sesuatu yang bagus. Bisa jadi Kelebihan. penggemar sepeda automatically penggemar Vespa. Bisa Mungkin jadi. sebaliknya juga. Banyak di antaranya. Iya. Tidak semua mungkin, tapi banyak di antaranya. Tapi buat saya mencintai barang antik, sesuatu yang sifatnya kekunoan masa lalu itu kan tidak sekadar kita melihat wujud barangnya, tetapi juga bagaimana memahami historisitasnya. Hampir kebanyakan orang yang mempunyai Vespa itu punya sejarah yang sangat emosional dengan Vespa itu sendiri. Makanya tadi di awal saya bilang Vespa itu bukan sekadar motor. Ini soal yang lain dari Banyak sekali nilai. kalau motor gampang apa saja kita bisa, tapi ini soal visi dalam kehidupan tadi. Sangat mungkin nanti sambil naik Vespa, misalnya tujuan bakti sosial kemana, terus ada ide, muncullah jadi sebuah judul buku. Iya, bisa begitu, bisa sebuah gerakan juga. Kita mau ngapain nih? Maksudnya kayak gini, supaya membentuk imajinasi masyarakat bahwa klub-klub Vespa juga punya visi loh. Banyak kan juga ada orang yang antipati tuh melihat Vespa yang pakai naiknya begini, yang isinya semakin kumuh, semakin kumuh, semakin apa gitu. Lalu nggak ada lampunya, kadang jalan malam. Oke, mungkin di satu sisi kadang secara sosial bisa mengganggu lalu lintas. Tapi ya jangan dulu kita menghakimi mereka, mari kita ajak ngobrol. Kita rangkul. Jangan punya apa toh mereka ini, apa sih, kenapa bisa seperti itu. Toh banyak di antara mereka juga sebenarnya orang yang berbeda. Nggak semata-mata ini soal apa sih istilahnya, jangan-jangan ada unsur apa sih perlawanan dalam gerakan-gerakan. Sangat mungkin. Hanya kan yang kita tanamkan di dalam gerakan ini kan sebenarnya nilai-nilai perdamaian, persaudaraan, perdamaian. Nah, Vespis saya kira arahnya akan ke seperti itu. Wah, boleh dong besok kita gabung. Wah, ya sangat boleh. Harus punya Vespa dulu apa tidak? Sahabat-sahabat yang juga yang mau gabung boleh. Boleh ya, silakan. Ya, syaratnya satu. Ya. Harus punya Ya. satu. Minimal. Nah, kalau nggak punya nanti touring pakai apa? Bonceng. Bisa juga. Cocok. Bisa juga. Tapi ya aku Izin pergi bully nanti ya. Pokoknya minimal satu Vespa satu orang. Jadi kita nggak perlu banyak. Tapi opini kan tidak harus klub ini tidak harus banyak orang, tetapi sedikit tapi bisa memberi pengaruh yang besar pada masyarakat banyak. Menginspirasi ya. Nah, kan tujuannya lebih pada itu. Bagaimana menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama, menyebarkan nilai-nilai kebaikan, apapun bentuknya. Sip, mantap. Vespis.
Fastpiece. Saya bonceng besok karena belum Fastpiece punya itu bisa Vespa. dua makna. Fastpiece itu bisa disebut sebagai pengendara Vespanya itu disebut fastpiece. Tapi fastpiece dalam bahasa Inggris itu jadi Vespa perdamaian. Gitu, geng. Nah, gitu geng ya, sampai Ya, ketemu gitu lagi. lagi. Itu kira-kira nanti akan seperti itu. Oke. Jangan lupa subscribe, like. Nggak di-subscribe juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Akan kami tonton sendiri kok. Iya. Tenang saja. Tapi tunggu juga apa yang akan kita upload nanti bersama saya Fikri dan sahabat saya Mas Joko Ketumbra, dan ini kebetulan ada tamu saya Mas Sinar Renandra. Sinarendra, Calon ini Vespis. Ya. Fastpiece dan guru aksara Jawa. Iya sih. Yang nanti akan kita ajak ngobrol tentang apa istilah gerakan bangga penggunaan aksara Jawa. Ya. Gerbang Praja. Oke. Nantikan ya geng ya. Oke.